Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 19 Desember 2022. Kita memasuki novena Natal hari yang keempat. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam dan terberkatilah saat Putra Allah dilahirkan dari perawan tersuci di sebuah kandang Bethlehem di tengah malam yang dingin mencekam. Demi saat anugerah agung mulia itu, kami memohon dengan sangat kepadamu ya Allah, sudilah mendengarkan doa-doa kami dan kabulkanlah permohonan-permohonan kami. Kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa kita. Kami mohon dengan perantaraan Yesus Kristus dan bundanya yang tersuci. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan tunas Isai yang menjulang di tengah-tengah bangsa-bangsa, bebaskanlah kami dan jangan berlambat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes Raja Yudea, hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa, waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu, Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan menjadi besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur dan minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian, ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu pasti terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya itu terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait Allah. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait Allah. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian, mengandunglah Elisabet istrinya,
Dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Dulu saya diajarkan kalau telinga kemasukan air, biar airnya keluar, dimasukin lagi airnya ke dalam telinga yang masuk air. Ini lalu kepalanya diketok-ketok supaya airnya keluar. Ini mirip seperti pompa air. Perlu dipancing dulu supaya keluar airnya. Tetapi ternyata cara ini tidak berhasil. Dan malahan saya pernah mengalami air yang masuk ke telinga semakin menyumbat telinga saya. Akhirnya karena saya iseng, saya korek-korek. Hasilnya telinga saya menjadi infeksi dan harus dilakukan operasi. Suatu hari sebelum operasi, beberapa teman mama saya dari persekutuan doa datang. Dan mereka mendoakan saya. Sungguh ajaib dan sungguh mukjizat terjadi. Ketika dokter visit sebelum operasi dilakukan, saya dinyatakan tidak perlu lagi operasi. Karena infeksi dan inflamasinya mulai sembuh. Sungguh gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan. Dalam firman Tuhan hari ini menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Zakaria dan Elisabet usianya sudah lanjut, namun mereka beroleh kasih karunia Allah. Elisabet yang dikatakan mandul dikaruniai buah hati yang nantinya akan dinamai Yohanes. Anak inilah yang akan mempersiapkan dan meluruskan jalan Tuhan. Keraguan sikap Zakaria membuatnya menjadi bisu hingga peristiwa penamaan anaknya kelak. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini terkadang kita masih meragukan kuat kuasa Tuhan. Dampak dari pandemi yang berkepanjangan ini membuat kita cemas dan takut. Padahal pandemi ini juga bisa menjadi kesempatan berharga bagi kita untuk berbenah diri, untuk berdamai dengan situasi dan bangkit. Bunda Elisabet berkata, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia telah berkenan menghapus aibku di depan orang. Saat tangan Tuhan merentah, sungguh tiada yang mustahil baginya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.